Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Oke, kalau sudah siap coba kita siapkan dulu alat tulisnya, kemudian hal-hal yang tidak perlu silahkan disingkirkan terlebih dahulu. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberi materi tentang operasi pada bilangan pecahan. Nah, sebenarnya anak-anak sudah pernah belajar pecahan pada waktu sekolah dasar. Nah, sekarang Ibu sebelum pada operasi bilangan pecahan, Ibu akan mengingat-ingat terlebih dahulu ya. Nah, kalau Ibu misal ini punya ini begini. Nah, ini berarti artinya dia satu. Kalau misal kita bagi menjadi dua, yang di sini diarsir berarti ini menandakan setengah. Oke. Nah, kalau misal ibu ini bagi menjadi 4, tapi yang ibu arsir 2, berarti hasilnya berapa ini? 2/4. Nah, tapi kenapa Bu 2/4 dengan setengah kok sama? Nah, ini yang dinamakan pecahan senilai. Masih ingat nggak? Pecahan senilai itu didapatkan dengan cara bagaimana, Bu? Misal, itu contoh ya. Contoh. Kan tadi setengah. Setengah ternyata senilai dengan 2/4. Gimana cara mendapatkannya, Bu? Caranya dengan cara kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 2/2 contohnya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, ternyata setengah dengan 2/4 itu pecahan senilai. Bisa juga dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 2/4 dibagi, supaya jadi setengah berarti kita bagi berapa? Bagi 2/2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, gitu ya cara mencari pecahan senilai. Nah, sekarang kita menuju pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Gimana sih cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan itu? Tadi ada suara ayam ya. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu harus kita samakan dulu sih penyebutnya dengan yang akan dijumlahkan. Kalau misalnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan saja. Contoh, contoh ya. Kalau belum sama gimana, Bu? Harus kita samakan dulu. Contoh satu, ini yang sama penyebutnya. 1/2 misal ditambah 3/2. Berarti karena penyebutnya sudah sama-sama 2, kita tinggal menjumlahkan saja. 1 ditambah 3 berapa? 4/2. Oke. Bu, ternyata 4 dengan 2 itu lebih besaran 4. Si pembilangnya lebih besar, berarti harus kita sederhanakan. Bisa nggak? Kita bagi ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Gitu ya. Oke. Untuk contoh yang kedua, kalau misal penyebutnya tidak sama, berarti gimana? Harus kita samakan dulu. Contoh, misal 2/3 ditambah dengan 3/4. Sama dengan, gimana caranya? Harus kita samakan dulu. Harus cari kelipatan persekutuan terkecilnya ya. Kalau 3 dengan 4 itu berarti kelipatannya berapa? 12, betul sekali. Nah, harus kita tulis saja dulu ya. 2/3 supaya jadi penyebutnya ini supaya jadi 12 berarti harus kita kalikan dengan 4/4 ditambah 3/4 berarti 4 ini supaya jadi 12 harus kita kalikan dengan 3/3. Hasilnya berapa ini? Oke, ini 2/3 kali 4/4 hasilnya 8/12 ditambah ini berapa? 3 kali 3, 9/12. Nah, sekarang kita jumlahkan hasilnya 17/12. Oh ya, ternyata masih
pembilangnya lebih besar Bu daripada penyebut. Yuk kita sederhanakan. 17 kalau dibagi 12 hasilnya dia 1. Sisanya 5/12. Gitu ya caranya ya. Kalau untuk pengurangan gimana? Hampir sama. Yuk kalau kita coba pengurangan. Sekarang kita menuju ke pengurangan. Contoh, misal ibu punya 6/7 dikurangi 2/7. Sudah sama penyebutnya, berarti kita tinggal mengurangkan saja. Hasilnya 4/7. Kalau misal beda Bu, beda penyebutnya, misal ibu punya 2/4 dikurangi 1/7. Beda Bu, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Kalau sudah bisa, nggak perlu kayak perkalian waktu penjumlahan tadi ya. Misalnya 4 dengan 7 itu KPK-nya 28. Berarti 4 supaya jadi 28 dikalikan 7. Berarti atas ini juga harus dikalikan 7. 2 kali 7 hasilnya 14. Dikurangi 7 supaya jadi 28 berarti harus dikalikan 4. 4, 1 ini juga harus dikalikan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Berarti hasilnya 10/28. Boleh nggak sih Bu disederhanakan ke yang paling sederhana? Boleh. Sederhanakan aja. Misal kita bagi 2 berarti atas 5, yang bawah 14. Oke, sudah berhenti di sini. Oke. Selanjutnya kita menuju ke pembagian, perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Gimana sih Bu cara mengalihkan perkalian? Kalau misal perkalian, misal ibu punya A/B dan C/D dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Gimana Bu cara mengalihkannya? Nah, kita tinggal kalikan saja. Contoh ya, jadi misal A/B kali C/D. Kalau misal kita kalikan berarti A kali C hasilnya AC/BD. Apa sih Bu itu Bu? Oke, kalau bingung kita ke contoh. Misal, ibu punya berapa ya yang enak ini? Misal ibu punya 2/3 dengan dikali 3/4. Berarti kita tinggal kalikan saja. Yang atas kalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan yang bawah. Contoh 2 kali 3, 6 per 3 kali 4, 12. Bisa disederhanakan nih, berapa kalau disederhanakan? Ya, betul sekali, setengah ya. Oke, kalau misal contohnya itu bentuk campuran dikalikan dengan bentuk biasa gimana? Misalnya punya 1/3/4 kali 2/3. Gimana nih Bu ngaliinnya? Nah, yang bentuk campuran ini harus kita buat dalam bentuk biasa dulu. Gimana caranya? Ingat nggak waktu SD? Ya, betul. 1 kali 4. 4 ditambah 3 berarti 7/4 kali 2/3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalikan saja. 7 kali 2, 14 per 4 kali 3, 12. Bisa disederhanakan nggak ini? Bisa ya. Berapa? 1 sisa 2/12. Bisa juga ditulis 1/6. Oke. Oke. Sekarang kita menuju ke pembagian. Pembagian pada bilangan pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan. Apabila ibu punya A/B dibagi dengan C/D. Gimana sih caranya? Sebenarnya pembagian pada bilangan bulat atau pecahan itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, kalau di dalam bilangan pecahan berarti kalau ada A/B dibagi C/D, dia akan sama saja dengan A/B kali, ini tadi kan C/D, berarti kita balik D/C. Itu ya. Tapi dengan syarat B dan D tidak boleh sama dengan 0. Contoh, misal Bu Nisa punya
3/5 dibagi dengan 5/6. Berarti gimana kalau pakai cara yang ini? Pakai sifat yang itu. Berarti harus kita balik ya. 3/5 kali 6 per. Tinggal kita kalikan saja ya. 3 kali 6, 18 per 5 kali 5, 25. Seperti itu ya. Nanti kalau misal ada bentuknya campuran gimana, Bu? Sama saja ya kayak perkalian tadi, kita buat dulu dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya Ibu punya 1/4 dibagi berapa ya? Misalnya 2/3 wis. Berarti gimana? Ini jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5/4 kali, ini dibalik 3/2. Hasilnya berapa ini? 15/8. Bisa disederhanakan ya? Berarti 1, kalau 15 dibagi 8 berarti sisa 6/8. Bisa disederhanakan? 1, 3/4. Sama aja ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk mencari pecahan di antara setengah dan sepertiga. Sama ya. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Kalau setengah dengan sepertiga itu berarti KPK-nya berapa? Yang pertama berarti 6 ya. Coba kalau kita berarti setengah ini supaya jadi 6 harus kita kalikan 3/3. Maksudnya penyebutnya jadi 6 gitu. Berarti 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Sedangkan yang sepertiga, supaya penyebutnya jadi 6 berarti kita kalikan 2/2. Hasilnya 2/6. Kalau kita lihat 2/6, setelah 2/6 kan berarti 3/6. Berarti belum ada pecahan di antara 2/6 dan 3/6. Berarti kita harus besarkan lagi KPK-nya. Sekarang kalau misal KPK-nya kita buat jadi per 12 ya. Kalau 2 dengan 3 itu kan nanti jadi per 12. Berarti harus kita kalikan 6/6. Hasilnya berapa ini? 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Yang 1/3. Berarti harus kita kalikan dengan 4/4. Hasilnya 4/12. Kalau kita urutkan 4/12, kemudian ada 6/12, sudah ada ya? Berapa berarti? 5/6. Oke. Oke, sekarang kita diminta untuk ini ada pecahan desimal. Ternyata pecahan itu tidak hanya pecahan biasa, pecahan campuran, tapi ada juga pecahan desimal. Nah, kalau kita seumpama kita pakai kalkulator, misal kalau ada pakai kalkulator kita mencari 12 dibagi 5, ternyata hasilnya itu tidak muncul pecahan, tapi munculnya desimal, pecahan desimal ya. Dia 2,4 gitu hasilnya. Nah, 2,4 ini ternyata bisa kita tulis juga dalam bentuk pecahan campuran begitu. Nah, ini berarti artinya kan 2 ditambah 0,4. Nah, 0,4 ini bisa kita tulis menjadi 2 ditambah 0,4 itu berarti 4/10. Jadi kalau di belakang koma itu satu angka, berarti artinya dia per 10. Nah, kalau 22,75 berarti dia nanti jadi 22 ditambah, karena ini 75 ya, berarti langsung kita tulis 75 per berapa? Karena 2 angka berarti per 100. Begitu. Kalau misal Bu Nisa, kalau misal seperti ini gimana Bu? Berarti ini kalau kayak gini. 2 ditambah 375 per berapa? Karena di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Begitu ya. Oke. Sekarang kita menuju persen. Persen. Pasti anak-anak sudah pernah dengar ya persen. Wah, apalagi kalau dibilang, wah ada diskon. Wah, pasti sudah berikan berapa persen diskonnya begitu ya. Nah, gimana sih cara kita mencari bilangan pecahan itu? Nanti kita jadikan persen. Nah, kita contoh langsung aja ya, contoh.
Misal Bu Nisa punya 3/4. Kalau jadikan persen berarti harus kita kali dengan 100%. Berarti bisa sederhanakan Ibu Nisa. Oh iya. Kali 100% ini kita sederhanakan ya, ini kalau dibagi 4 di sini 1, di sini 25%. Bisa kita tulis juga 3/1 kali 25%. Kalau per 1 itu sebenarnya 3 dibagi 1 hasilnya dia sendiri ya, berarti 3 kali 25% hasilnya 75%. Contoh kedua yuk. Misal Bu Nisa punya 2/5 kali 100%. Berarti hasilnya dia nanti 2/1 kali 20%. Ini kan disederhanakan ya. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Berarti 2 kali 20%, 40%. Ini per 1 ini sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Yuk yang terakhir. Soal cerita, jika ada soal seperti ini, Ibu mendapat pesanan 3 buah nasi tumpeng. Untuk membuat sebuah nasi tumpeng, membutuhkan 1,5 kg beras. Jika Ibu memiliki 3/4 kg beras dan membeli lagi 5,5 kg, berapa banyak beras tersisa? Berarti diketahui 1 tumpeng sama dengan 1,5 kilogram. Kalau kita jadikan dia pecahan biasa berarti 1,5 jadi 1 kali 2, 2 tambah 1 berarti 3/2 kilogram. Nah, kemudian beras yang Ibu punya 3/4. Kemudian beli lagi ya, berarti 5,5 kilogram. Beli lagi berasnya. Oke, sekarang ditanya sisa. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari dulu kebutuhan berasnya. Berarti kebutuhan beras untuk membuat tumpeng tadi kan berarti 3 kali 3/2 ya, ini kali 3/2. 3/2 berarti hasilnya adalah 9/2 kilogram. Yang dibutuhkan itu 9,2 kilogram. Bisa disederhanakan nggak 9,2 kilogram itu? Bisa ya. Berarti hasilnya 1/2 atau 4,5. Nah, sekarang yang Ibu punya beras, yang dipunya Ibu beras milik Ibu. Beras milik Ibu itu tadi kan berarti 3/4 ditambah 5,5. Tergantung nih kita mau jadikan dia pecahan biasa atau pecahan desimal. Kalau kita buat pecahan desimal berarti ini 3/4 itu sama saja 0,75 ditambah 5,5. Hasilnya berarti 6,25 kilogram. Ini juga kilogram ya. Berarti sisa beras sama dengan 6,25 dikurangi 4,5. Berapa ini hasilnya? Hasilnya, yuk kita kodrat bersama. Ingat ya, kalau desimal itu komanya itu kalau dalam pengurangan atau penjumlahan harus disamakan, ini dijajarkan gini, jangan sampai tidak sesuai tempatnya, nanti kita mengurangkannya kesusahan. Ini berarti kan 5 dikurangi, nggak ada ini, berarti 5 dikurangi 0, 5. 2 dikurangi 5 nggak bisa pinjamkan, berarti jadi 12 dikurangi 5, ini jadi 5, di sini jadi 12 ya. 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Kemudian 5 dikurangi 4, 1. Berarti sisanya 1,75 kilogram.
Jadi sisa beras milik ibu adalah, aduh D-nya kayak gini, adalah 1,75 kilogram. Oke, sekian dulu pembelajaran dari ibu ya. Nanti akan ada soal. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.